Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja sesi 8 ya, sesi terakhir sebelum ujian tengah semester, yaitu tentang hipotesis ya. Nah, di sini Pak, slide-nya udah buka, Pak. belum terbuka ya. Oke. Saya lanjutkan Belum, dulu. Pak. Belum ya? Nah, udah ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, seperti saya bilang, statistik ini adalah hipotesis ya. Teorinya sudah diajarkan apa itu hipotesis. Nah, yang jelas hipotesis adalah bagian dari statistik. Nah, setelah kita belajar estimasi, selanjutnya kita belajar hipotesis. Oke. Nah, sesi 8. Nah, hipotesis ini juga banyak topiknya. Nah, makanya dibagi dua ya. Setelah UTS, maka akan ada lagi hipotesis bagian kedua. Tapi ini sebagai pengenalan saja. Apa itu hipotesis? Sebenarnya sudah kita jalani sebelumnya, tapi ini lebih detail ya. Lanjut. Nah, ini konsep dasar. Kemudian hipotesis itu juga ada kesalahan. Nah, kesalahan itu akan mengakibatkan kita salah dalam menarik kesimpulan ya. Kemudian dibagi juga ada H0 dan H1 ya. H0, H1 itu ada di buku, ya itu intinya. Dan H0 itu tidak ada di buku. Dan itulah kita tolak ya. Nah, makanya kalimatnya tidak ada. Atau nanti ada juga variasi lain. Kemudian hipotesis menggunakan rata-rata ya. Bagaimana hipotesis menggunakan alat ukur rata-rata. Kenapa rata-rata? Nah, seperti ini. Jika nilai, ini pembuka saja dulu ya, statistika dari 10 orang, nilai 8 ya, adalah sebanyak 8 orang. Nah, selebihnya adalah nilai 6, sebanyak 2 orang. Nah, berarti secara rata-rata dapat kita simpulkan, nah itu hipotesisnya ya, ini sebagai pengantar saja. Nilai rata-rata dari 10 orang itu di kelas statistika adalah 8. Artinya kemampuan belajar mahasiswa adalah dengan nilai 8. Yang lain lagi, yang 2 orang lagi hanya mampu memahami dari 10 topik 6 topik saja ya, seperti itu. Pemahamannya 60% saja. Nah, itu kalau kita simpulkan dalam bentuk ini sebagai pengantar saja, bahwa alat hitung pertama adalah min atau rata-rata. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar ini telah saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa dibaca yang jelas. Hipotesis ya. Hipo itu lemah, tesis itu ilmu ya. Jadi ilmunya masih lemah, nah perlu dibuktikan. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan data, dengan penelitian terdahulu, ya, dengan lawan lain atau teori lain, ya, disebut dengan antitesis. Kalau kita hipotesis, maka masih perlu dibuktikan dengan apa? Dengan data, penelitian terdahulu atau penelitian orang lain, dan teori lain. Itu disebut dengan antitesis atau lawan, teori lawan. Kemudian hipotesis itu kan masih perlu dibuktikan dengan apa? Dengan pengujian ya. Pengujiannya dengan apa? Tadi saya bilang dengan min, nah dengan uji F, dan banyak lagi uji T gitu ya. Kita sebagai awal kita belajar dulu dengan uji min namanya ya. Nah, ini masih ingat gambarnya bahwa yang kita cari itu pertama kali populasi kita apa, dan kalau kita populasi kita 100, nah jangan sampai 100, kita jadikan aja 30 sesuai teori Pemaskaran ya. Nah, kita sebelum kita masuk hipotesis kita telah belajar estimasi, dan selanjutnya adalah uji hipotesis ya. Kita membuktikan, kalau estimasi kan kita membuktikan sampel ini sama nggak datanya dengan populasi. Kalau populasi
kalau uji hipotesis adalah betul nggak penarikan sampling kita itu sama dengan sampel. Nah, kita sebut dengan uji hipotesis. Nah, hasil pengujiannya ya. Pengujian hipotesis itu pertama kali kita buat apa? H0, H1 ya. Ada dua ya. Nah, ini kalau belajar peluang ada 50% ya. Bisa jadi di H0, 50% bisa jadi di H1 ya. Jadi ada kemungkinan kita tidak bisa, oh kita intinya kan penelitian saya bilang adalah menolak H0 ini ya, menolak H0 ini. Tapi persentasenya itu 50% ya. Seperti kita melempar mata koin, uang koin bisa jadi angka, bisa jadi gambar. Jadi tidak mungkin angka selalu, tidak mungkin gambar selalu, begitu juga penelitian tidak mungkin H0 selalu, walaupun memang intinya kita menolak H0, tapi tidak mungkin H0 selalu dan tidak mungkin H1 selalu. Hipotesis itu diterima karena ya ada bukti, tapi di sini adalah hipotesis itu diterima kapan? Karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar ya. Itu dulu ya. Hipotesis itu ditolak karena tidak cukup bukti untuk menerima, jadi menolak. Sekarang menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Nah, jadi waktu kita penelitian kan kita inginnya H1 kita itu diterima ya, karena sesuai buku, sesuai penelitian. Ya. Ternyata setelah kita teliti H0 kita itu diterima. Salah enggak? Ya, tidak salah. Ya memang itu kenyataan real ya. Real lah. Oh, kenyataan lah yang kita dapat bisa jadi data kita itu ya mungkin saja tidak 100% benar, bisa jadi narasumber kita itu asal-asalan gitu ya. Nggak masalah karena S1 itu adalah belajar meneliti baru ya. Ya, nggak masalah. Selagi kita belajar, berarti apapun hasilnya ya kita terima. Tapi S2, S3 boleh enggak H0 diterima? Boleh saja. Bisa jadi memang itu kenyataannya ya, realnya seperti itu ya. Jadi ini adalah apa maksud hipotesis diterima, apa itu maksud hipotesis ditolak, seperti itu. Saya lanjutkan. Kenapa pernyataan disebut demikian? Karena inti dari penelitian adalah mengharapkan, nah itu saya bilang tadi sebelumnya, mengharapkan menolak hipotesis nol. Jadi kalaupun H0 kita diterima atau H1 diterima, itu belum tentu benar, belum tentu salah. Kita hanya membuktikan saja ya. Kita membuktikan teori yang kita susun, kemudian rumus yang kita gunakan, data yang kita peroleh itu telah ya kalau telah benar sesuai struktur penelitian ya jangan takut H0 diterima, H0 ditolak, jangan takut, nggak masalah itu ya. Kemudian macam-macam pengujian hipotesis ya. Seperti kita belajar ya, tentu perlu ujian. Gitu juga hipotesis perlu diuji. Uji parameternya, berarti kalau parameternya populasinya ya. Sampelnya ya, sampelnya benar atau betul, salah atau tidak, kita mengambil sampel, kemudian jenis distribusinya. Distribusinya itu bisa jadi misalnya daerah A, daerah B, betul nggak kita mengambil daerah itu betul ya, distribusinya benar nak. Nah, kemudian arahnya lagi ya, kalau arah positif, arah negatif gimana? Ini waktu matematik ekonomi ya. Kalau positif itu maksudnya adalah searah, negatif itu berlawanan. Nah, gimana hipotesis searah? Jika misalnya gini, jika X naik, berarti Y juga ikut naik. Kalau berlawanan gimana? Jika variabel X turun, maka Y-nya ikut naik. Nah, itu yang disebut dengan berlawanan. Misalnya apa? X-nya adalah penjualan. Oh, bukan. Rasa ya. Dan Y adalah penjualan. Nah, kalau kita ingin searah, berarti semakin bagus rasa, maka penjualan akan naik. Gitu ya. Tapi apa yang berkebalikan? Misalnya harga gitu ya. Jika harga produk kita naik, maka penjualan akan turun. Disebut dengan arah.
Bagaimana bentuk formulasinya nanti kita bahas ya. Jadi ini ada 4 ya, 1 sampai 4 bentuk cara pengujian hipotesis secara teori ya. Dilanjutkan. Nah, tipe kesalahan ini bisa dibaca aja. Yang jelas apa? Ada 2 tipe 1, tipe 2 ya. Jadi tipe 1 itu kita seolah-olah mengambil teori itu ya, seolah-olah kelihatannya benar gitu ya. Padahal salah ya. Ternyata kita udah yakin nih teori kita benar, tapi kenyataannya salah ya. Kenyataannya salah. Kenyataannya gimana kita tahu ya dari kita uji tadi gitu ya. Maka disebut dengan tipe 1. Tipe 1 itu nah di sini alfa ya. Jadi kalau saya bilang alfa 5% atau 0,5 berarti itu disebut dengan kesalahan tipe 1 ya. Kita yakinnya berarti 95% ya. Kita yakin, tapi kita mengambil teori yang alfa yang di teori ini di 5% ini. Nah, nggak bingung ya, nggak apa-apa, ini dibaca aja. Ini sebagai pengantar aja. Atau disebut dengan positif palsu. Kemudian kita mengambil tipe 2. Tipe 2 adalah teori yang kita ambil itu benar, kebalikannya aja ya. Tapi kata orang itu salah ya. Ini kebalikan dari tipe 1, padahal benar, tapi orang menganggapnya salah. Disebut dengan ini beta ya. Berarti yang 95% itu beta, yang 5% itu alfa. Nah, itu aja. Itu tipe-tipe kesalahan. Itu akan kita temui dan tidak masalah. Ini sebagai pengantar saja bahwa inilah teori dalam hipotesis itu sendiri. Ini metriknya ya. Ini bisa dibaca. Jadi keputusan yang diambil jika seandainya H0 itu tidak menolak, ini yang benar itu adalah yang di stabilo itu ya. Ini bisa dibaca aja, tidak perlu dalam pengajaran kita ini, hanya dalam bentuk teori. Okay? Nah, kesimpulan tabel ya. Ini bisa dibaca. Kuncinya adalah ada teori, ada kasus, ada fakta, ada data. Nah, jadi penelitian itu adalah pertama kali kita harus cari masalah dulu ya. Misalnya kita ingin mencari vaksin ya. Nah, vaksin itu muncul karena apa? Karena ada masalah, ada COVID gitu ya. Maka muncullah vaksin. Nah, itu disebut dengan hasil penelitian ya. Hasil penelitian yang bagus bisa dijual, bisa dijadikan buku gitu ya. Intinya apa masalah dalam akuntansi? Misalnya masalah korupsi ya. Kenapa korupsi? Berarti ada manipulasi laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, itu intinya dulu kita cari masalah, baru kita cari solusi. Solusi itu apa? Ya di bab 5 itu. Nah, itu ya, itu intinya. Makanya kenapa ada COVID? Nah, makanya kan hasil akhirnya vaksin ya. Nah, hipotesisnya di tengah-tengah. Hipotesisnya bisa jadi karena sakit, karena badan tidak fit gitu ya. Badan tidak fit, atau ada pembawanya seperti ada burung pembawanya gitu ya, atau ada kuman. Nah, itu hanya hipotesis ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk sebagai pengantar. Nah, oke, saya lanjut. Nah, jadi tadi setelah sebagai pengantar, nah hipotesis itu ada H0, ada H1. H0 adalah tidak ada, itu aja intinya ya. Atau tidak ada di buku, itu maksudnya tidak ada penelitian. H1 itu ada di buku, ada di penelitian terdahulu, ada yang telah meneliti gitu ya. Dan ini tidak ada, belum pernah orang melakukan. Makanya kita tolak H0 ini ya. Nah, apa itu H0? Itu dalam pengujian hipotesis yang telah diformulasikan dan akan diuji. Ya. Maksudnya kita menolak atau kita menguji ini dan disebut dengan H0. Kata kuncinya adalah tidak ada. Misalnya apa? Tidak ada pengaruh inflasi terhadap krisis moneter. Padahal 98 itu ada moneter. Ya. Kita merasakan moneter, bagi yang kelahiran 90-an merasakan itu moneter ya. Tapi kita buat juga, tetap kita buat bahwa yang menyebabkan moneter itu adalah apa gitu ya.
atau bisa jadi kata orang uang yang beredar itu banyak uang dolar gitu ya, atau karena utang Indonesia banyak gitu ya. Nah, perlu banyak penelitian lagi, makanya contoh H0 itu adalah tidak ada pengaruh krisis inflasi terhadap krisis moneter ya. Nah, betul nggak inflasi itu menyebabkan moneter? Berarti inflasi ini X, krisis moneter ini Y, gitu aja ya. Cara mencari X dan Y itu adalah X itu selalu di depan Y. Kemudian contoh lain adalah tidak ada hubungan sistem informasi ya. Bagi yang mau tentang SIA boleh ya. Tidak ada hubungan sistem informasi akuntansi terhadap keandalan laporan keuangan nagari itu misalnya. Nagari sekarang ya harus canggih ya. Jangan sampai masih menggunakan ya manual, tulis ada faktur, tulis di kertas manual. Ya payah dong. Oke lah kalau 2 sehari. Tapi kalau kayak perusahaan yang besar, dari 100 transaksi per hari gimana? Keder juga ya, susah juga ya. Nah, makanya penelitian tentang SIA itu sangat relevan di zaman sekarang ya. Kemudian contoh ketiga adalah tidak ada hubungan retribusi daerah ya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Teorinya apa? Semakin besar retribusi daerah, seharusnya peningkatan pendapatan daerah juga tinggi dong. Nah, makanya harus ada lawan dulu, harus ada H0 dulu gitu ya. Nah, satunya apa? Nah, satunya berarti hilangkan aja. Hilangkan aja kalimat tidak adanya itu ya. Berarti yang satunya adalah ada hubungan retribusi terhadap pendapatan daerah. Tentu ada dong ya gitu ya. Nah, ini kita buktikan H1 ini. Kalau tidak ada ya berarti H0 diterima. Nah, itu ya. Ini secara teori dulu berapa angka yang diterima itu, berapa angka yang tidak diterima itu nanti ya. Kita perlahan. Nah, lawan H0 adalah apa? H1 ya, atau disebut juga HA. Apa itu HA? Alternatif. Ya. Jadi H0 itu lawannya alternatif. Harus ada alternatif dong. Apa alternatifnya gitu ya? Seperti kita berobat di A ternyata masih tidak bagus. Nah, kita cari alternatif lain gitu ya. Alternatif itu bisa jadi orang berobat ke dukun tapi dokter A kita cari dokter B gitu ya, atau second opinion. Jika ada hipotesis ditolak atau diterima, tentu harus ada hipotesis lain yang sebaliknya ditolak atau diterima. Nah, makanya disebut dengan hipotesis tandingan, ya, atau hipotesis alternatif. Ya, disebutkan dengan H1 atau AA. Ya, ternyata hipotesis itu juga memiliki dua arah, gitu ya. Ada positif, ada negatif, ya. Tapi secara teori dirinci lagi, ada one tail, ada two tail. Nah, apa itu? Nah, seperti gambar ini. Nah, ini sudah saya gambarkan dulu ya. Jadi ibaratnya ada gambar gunung, di sini negatif, nah di sini positif gitu ya. Data yang bagus atau hipotesis yang bagus adalah gunungnya sempurna ya. Jadi kalau kita bagi dua ya, bagi dua, miring. Kita bagi dua, nah seperti ini. Nah, kalau ini berarti hasilnya negatif, kalau di sini hasilnya positif, itu aja ya. Nah, itu disebut dengan one tail. Kenapa one tail? Ya karena satu arah aja. Di sini negatif, nah di sini positif, ya. Negatif itu adalah apa tadi? Negatif adalah berlawanan arah, kalau positif adalah searah, sama-sama naik, sama-sama turun. Tapi kalau digambarkan seperti ini. Nah, kalau tutel apa? Kalau tutel adalah dua ekor. Ekornya ada dua, positif dan negatif. Nah, apa itu? Nah, kita jelaskan lagi. Nah, ini alfa, saya bilang tadi alfa adalah kesalahan tipe 1. Atau disebut juga taraf nyata atau alfa, ya, atau tingkat error. Jika kita, ini harus ditetapkan ya, jika eka arah atau one tail, maka kita menemukan kalimat atau kata positif di hipotesisnya. Misalnya apa? Seperti ini ya.
Nah, ke arah seperti ini. Judulnya adalah, judul penelitian adalah seperti ini. Pengaruh hutang perusahaan terhadap dan nilai laba, berarti ini X1, ini X2 terhadap harga saham. Nah, ini Y. Ya. Berarti ada hipotesis 1 untuk X1, hipotesis 2 untuk X2. Kita buat ya. Hipotesis kalau menggunakan eka arah. Eka arah adalah berarti memiliki arah negatif, arah positif. Itu aja. Ya. Misalnya tidak terdapat pengaruh hutang ya. Ini hutang dulu ya, fokus ke hutang. Tidak terdapat pengaruh hutang terhadap harga saham. Pengaruh hutang negatif terhadap harga saham. Negatif ini maksudnya apa? Jika X atau pengaruh hutang X naik, berarti harga saham Y ini akan turun. Jika perusahaan itu banyak sekali atau naik hutangnya, harga saham akan turun. Karena orang akan menganggap, oh ini perusahaannya tidak bagus nih. Ya. Nah, ini kalau buku ya, di buku kita telah menyimpulkan negatif. Nah, nanti kita langsung aja buat negatif, disebut dengan hipotesis eka arah namanya, ya. Atau hipotesis yang kedua, tidak terdapat pengaruh nilai laba terhadap harga saham. Nah, ini X-nya, nah ini Y-nya. Pengaruh, nah kita hilangkan tidaknya untuk A1. Pengaruh nilai laba positif terhadap. Nah, maksudnya apa? Jika nilai laba, ya tentu saja dong ya. Tentu saja jika nilai laba bagus, maka masyarakat akan menganggap dan membeli harga saham itu sehingga harga saham itu akan naik, ya. Saham akan naik. Nah, kenapa kita simpulkan ada positif dan negatif? Kita berani membuat negatif dan negatif karena ada buku, ya. Kita yakin sebagai peneliti, kemudian responden juga meyakinkan. Nah, boleh enggak? Sangat boleh karena kita telah membuat keyakinan di awal. Kalau yang belum yakin berarti disebut dengan dui arah atau dua ekor. Kenapa? Karena tidak ada arahnya. Bisa jadi, nah ini dua arah ya, contoh dua arah. Bisa jadi karena tidak ada positif, tidak ada negatif kalimatnya, ya. Kenapa? Karena arahnya nanti bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Misalnya, pengaruh rasa X1, harga produk X2 terhadap penjualan, nah ini Y ya. Satu dulu, satu ini, dua ini ya. Tidak terdapat pengaruh rasa produk, nah ini rasa terhadap penjualan ya. HA-nya berarti kita hilangkan tidaknya, terdapat pengaruh. Nah, ini ya. Artinya tidak ada kalimat positif, tidak ada kalimat negatif di sini. Kenapa? Karena hasilnya bisa jadi positif nantinya, bisa jadi negatif. Kalau one tail tadi sudah kita patenkan, sudah kita yakinkan, sudah kita beranikan di hipotesis bahwasanya sudah positif nih, pasti negatif nih. Nah, kalau ini kita belum yakin. Karena kenapa? Karena ada buku yang menyatakan, ada jurnal yang mengatakan, ada penelitian terdahulu yang mengatakan, ada di sini dan ada di sini. Itu ya. Jadi masing-masing buku ada yang menyatakan tidak pengaruh, masing-masing buku ada yang menyatakan ada pengaruh. Itu makanya belum yakin. Boleh enggak? Ya, ini sangat bagus ya. Penelitian yang masih banyak perdebatan, nah itulah yang masih perlu diruncingkan, dipertajam lagi agar untuk diteliti gitu ya. Begitu juga hipotesis yang kedua ya. Tidak terdapat pengaruh harga. Nah, ini harga lagi ya. Terhadap penjualan. Nah, bisa jadi nanti harga naik, penjualan turun. Tapi kita lihat Apple ya. Semakin tinggi tiap tahun kan harganya naik tuh ya. Tapi penjualannya juga naik. Kenapa? Nah, itu nggak tahu. Tergantung narasumber, pendapatan, tergantung model gitu ya. Tergantung kebutuhan, feature. Nah, itu yang penelitian gitu ya. Kenapa bisa positif, bisa negatif, bisa berlawanan, bisa searah. Nah, itu masih perlu diperdebatkan atau diteliti lagi. Nah, itulah penelitian yang bagus ya. Yang jelas harus ada masalah dulu. Nah, ini ya, positif, ke arah itu langsung dibuat aja positif negatifnya. Kita sudah berani, sudah yakin ya. Kita tetapkan arahnya langsung ya. Nah, oke, kita lanjut dengan hitung-hitungan menggunakan alat pertama. Alat pertama atau rumus pertama yaitu uji min ya. Uji rata-rata dengan rumus seperti ini. Ya. Bisa dibaca, sudah saya
Sudah ya. Mana headnya nih? Sebentar. Nah, jadi menggunakan tabel Z. Tabel Z untuk 0,5 atau 5% tadi kita tetapkan sudah melihatnya adalah 1,96. Nah, inilah kita pakai ya untuk kedepannya. Nah, ini adalah rata-rata, ini standar deviasi, dan ini sampel. Membuat hipotesisnya gimana? Merancangnya seperti ini. Apabila nilai Z hitung, nah ini disebut dengan Z hitung ya. Ini disebut dengan Z tabel. Kita intinya adalah menolak ini ya. Jadi kita mengharapkan nilai ini adalah sekitar 2 ya. 2 lebih besar dari 1,96. Artinya apa? H0 ditolak, H1 diterima. Nah, begitu cara menggunakan rumus ya. Jika rumusnya nanti menghasilkan nilai 2, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Tapi jika Z hitungnya adalah 1,2, maka bisa dikatakan H0 diterima, H1 ditolak. Nah, padahal kita inginnya adalah menolak H0. Ada masalah enggak? Enggak masalah itu, ya. Apapun hasilnya karena persentasenya masih dalam batas 50%. Enggak mungkin kita mendapatkan angka 100% di H1 saja. Oke. Itulah dinamika penelitian ya. Makanya penelitian itu ada terus karena banyaknya ragam hasil ya. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D ya. Begitu juga dalam penelitian ini kita sosial ya, penelitian eksak pasti ada juga karena alat ukurnya walaupun akurat di labor menggunakan alat ukur yang tajam presisi gitu ya, bisa aja berubah-ubah ya. Oke, selanjutkan. Silakan aja bertanya, ini teorinya dulu ya. Tapi kita lanjutkan dengan latihan seperti biasa agar kita memahami rumus ini gunanya untuk apa. Ya. Ini pengujian dengan menggunakan Z hitung ya, dengan membandingkan dengan Z tabel. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dibaca ya. Sudah ada yang mendownload, silakan tidak apa-apa langsung baca. Nah, jadi ada produsen pancing ya, produsen pancing mengklaim bahwa produk terbaru mereka tipe X1X mempunyai ketahanan beban maksimal, jadi dia bisa mengangkat ikan sebesar 22 kilo. Berarti ini disebut dengan H0 ya, 22 kilo. Maka dilakukan pengamatan penelitian terhadap 35 joran lain ya. Ini kan klaim saja ya, ini klaim saja. Pengakuannya aja ya. Tapi dia harus mencari klaim lain dengan mencari orang 35 orang sehingga diperolehlah 20. Ternyata kemampuannya hanya untuk ikan seberat 20,43 kilo ya, hasil penelitian. Nah, apakah kita uji apakah benar ya klaim ini atau yang ini yang benar? Ya, dengan menggunakan Z hitung ya. Oke. Nah, caranya sudah saya jelaskan satu persatu. Tinggal masukkan. Nah, pertama H0-nya H1 ya. H0 22 tadi saya bilang. H0-nya 22. H0-nya 22. Ini klaim dari perusahaan. Ini berapa tadi? 20,4 ya. Atau boleh dibuat 22 dan di sini sama dengan 22, ini klaim perusahaan dan H1-nya adalah lawan, berarti tidak sama dengan 22. Berarti berapa? 20,4. Kemudian kita masukkan ke rumus Z hitung. Ya. Kemudian Z tabel dengan alfa 5% artinya Z tabelnya 1,96. Nah, inilah yang kita lawan angkanya nanti ya. 1,96 betul enggak?
Kalau dia kecil dari 1,96 maka H0 diterima. Jika besar dari 1,96 berarti H1 diterima. Acceptance. Oke, errornya sudah dapat 5%. Tabelnya sudah dapat 1,96. H0-nya sudah dapat. Sebelum dapat, yang kita bangun, kita rancang. Nah, ini kesimpulan kita nantinya. Jika Z hitung besar dari Z tabel, maka H0 ditolak. H1 diterima. Kemudian kita buat kesimpulan dari angka yang ada di sini tadi. Kita buat kesimpulan ya. Nah, ini dia. Pertama, merancang hipotesis ya. Seperti ini merancangnya ya. Ini di bab 2 ini. Kalau buat skripsi ya, ini di bab 2. Halaman terakhir membuat kalimat ini. Bab 2 adalah teori atau kajian pustaka ya. Ada yang membuat teori, ada yang membuat kajian pustaka, tergantung sudut pandangin itu ya. Ada yang membuat teori, ada kalimatnya kajian pustaka. Nah, di halaman terakhir barulah kita buat hipotesis. Nah, inilah dia. Dah 0, dah 1. Oke. Bagi yang sudah mau lihat apa itu skripsi, silakan aja download. Banyak skripsi di depan di Google ya. Nah, kemudian nilai rata-rata ya. Ini adalah nilai H1. Nah, inilah hasil dari 30 berapa tadi? 35 orang ya. Kemudian parameter populasinya 22. Nah, ini klaim. Jangan lupa agar memudahkan buat dulu diketahuinya. Ini klaim atau sebut H0. Nah, ragamnya 1,5. Ini rumus ya. Ini sudah soalnya. Nah, N35. Oke, tinggal masukkan ke rumus saja ya. Masukkan ke rumus. Nah, rumus ini ya. Nah, X topi ini maksudnya ya. X topinya ke sini, 22-nya ke sini, 1,5-nya ke sini, 35-nya ke sini. Oke ya, ini akar. Nah, dapatlah minus 6316. Ini dibuktikan ya. Ini agar cepat aja ya. 20 kurang 4. Nah, ini dapatnya oke. Nah, kalau di hipotesis apapun itu yang jelas kalau hipotesis dan diuji dengan rumus, ingat ya, apapun hasilnya, ya rumus itu atau hitung itu, hasilnya positif atau negatif, ya ini kalau rumus ya, anggap aja tidak ada. Yang kita fokus adalah angkanya aja ya. Angkanya berapa? 6,3116. Ya. Kenapa kita anggap ini tidak ada? Karena ini kalau kita gambarkan, nah seperti ini, dia ada di sini, ada di sini. Nah, kita perlu hanya angkanya saja. Nanti kita baca seperti apa ya. Nah, setelah kita masukkan angkanya, maka 0,975 ini Z tabel ya, ingat ya. Nah, ingat. Nah, ini satu. Jadi hitungnya 6 ya. Z tabelnya 1,96. Artinya apa? Kita abaikan ya, abaikan nilainya. Kita jadikan nilainya absolut. Nah, dapatlah nilai Z itu 6,3 lebih besar. Nah, ini lebih besar dari Z tabel. Artinya apa? H0 ditolak. Nah, ini dia. Dan H1 diterima. Oke, udah ya. Oke, kita tunggu dulu ada azan. Silakan dibaca-baca dulu. Selagi saya mau absen ya. Nah, step 5 adalah membuat kesimpulan. Gimana cara membuat kesimpulannya? Nah, tadi yang jelas H0 ditolak ya. Berarti klaim perusahaan yang mengatakan 23 kilo berarti tidak benar ya. Yang benar itu adalah hasil penelitian 35 orang tadi ya. Yaitu sebesar 22 20,4. 20,4 ya.
Nah, kita tidak bisa membenarkan klaim perusahaan Joran yang menyatakan bahwa kemampuan mengangkat beban ikan adalah sebesar 22 kilogram. Inti dari penelitian adalah menolak H0, oke? Bisa sudah jelaskan sebelumnya. Maka dari contoh soal latihan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa setiap penelitian akan selalu mencari alasan, ya, teori dan data statistik yang akan menolak H0. Nah, jadi kalau kita jangan menelan mentah-mentah saja klaim sesuatu, ya, maka kita perlu buktikan dulu, misalnya pencuci, ya, sabun pencuci kain gitu ya, dia bisa mencuci 10 tangan, gitu. Kita buktikan dulu gitu ya, seperti mencuci 10 tangan, gitu. Kita buktikan dulu gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan orang kritis. Nah, kritis itu adalah orang yang selalu meneliti, ya. Orang yang skeptis. Apapun pernyataan orang, skeptis dulu. Apa itu skeptis? Benar atau salah? Nah, jangan menerima aja. Menerima saja berarti skeptis, ya. Atau menolak saja, apatis. Nah, ya, skeptis itu kita terima aja, benar atau salah, benar atau salah. Nah, itu ya skeptis namanya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau menggunakan itu kan kalau menggunakan rumus, ya. Nah, kalau menggunakan SPSS seperti ini jadinya. Oke. Nah, ini nanti bagi yang sudah mendownload, nah bisa. Nah, buat angka seperti ini, ya. Untuk SPSS kita harus membiasakan pakai bahasa Inggris, ya. Nah, mulainya adalah dengan variable view. Variable view pertama dan data view yang kedua. Misalnya ini hanya 10, ya, 10 data, seharusnya 30 data ke bawah ini, ya. Oke, seperti ini. Etika, ya. Ini nanti kita praktekkan di sesi berikutnya. Etika atau X1, ya. Nah, X1. Kemudian GCG. Apa itu GCG? Tata kelola yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik. Ingat ya, X itu apa? X adalah independen, ya. X2 dan manipulasi laporan keuangan. Ini contoh aja, ya, kalau menggunakan aplikasi, ya. Boleh menggunakan manual, boleh menggunakan aplikasi. Dan ini Y. Name, tipe ini numerik, ya. Datanya numerik karena angka. Dan width ini desimal. Nah, width ini adalah lebar, nggak perlu, ya. Lebar ini biarkan aja. Nah, kemudian values. Values ini kita isi. Jadi ini adalah isian kuesioner. Kalau yang ingin kuesioner, misalnya 1. Nah, 1 ini contoh karena sudah saya buat, nah, tidak taat, ya. Ini contoh aja, nanti kita buktikan. Nah, tekan add gitu, ya. Ini karena sudah diisi, ini sudah terisi di sini. Oke, cancel aja. Nah, kemudian datanya harus nominal. Nah, ini diingat lagi, ada data skala, ordinal, nominal, ya. Karena ini adalah bertingkat. Kalau bertingkat apa? Ya, bertingkat itu adalah ordinal. Ingat lagi, ya, pertemuan di awal-awal. Tanya ordinal. Oke. Kemudian setelah di sini lanjut kita ke data view. Jadi setelah kita tanya orang-orang, ada yang menjawab 2 adalah ragu-ragu gitu, ya. 3 adalah tidak beretika gitu, ya. Nah, ini, ya. Nah, hasilnya kalau kita lihat dalam bentuk angka seperti ini. Tapi kalau kita jadikan nampak, nah, nampak, ya. Nah, seperti ini jadinya. Ragu-ragu, buruk, manipulasi, dan tidak manipulasi. Oke, bagaimana cara melakukannya dengan SPSS? Yaitu pertama analis. Nah, ini perlu kita terangkan lagi, ingat lagi bahwa kalau pengaruh berarti regression, kalau hubungan correlate, ya. Nanti kita buktikan di sesi berikutnya. Ini sebagai pengetahuan aja dulu, antar regression linear, ya. Oke. Nah, ini dia. Dependen adalah Y, ya. Nah, ini. Nah, X adalah independen. Nah, maka kita okekan aja. Hasilnya adalah di output. Oke, ya. 5 menit cukup. Cukup mudah. Nah, di sini angkanya. Kalau SPSS dia tidak menggunakan Z tabel tapi menggunakan T, ya. T tabel. Oke. Jika nilai T tabelnya lebih besar, ini T hitung, ya. Yang di sini T hitung, tidak
walaupun menggunakan rumus, tapi rumusnya diolah oleh SPSS. Nah, kalau T hitungnya ini udah jelas 0 ya. Kalau udah 0 berarti T tabelnya pasti ada angkanya, misalnya 1 atau 11 ya. Nah, berarti ini udah jelas apa nih? H0-nya diterima, H1 ditolak. Nah, ini kita buktikan dulu berapa T tabelnya. Ya, tabelnya berapa. Nah, ini nggak berjalan. T tabelnya itu 1,1 aja, berarti T hitungnya 1,9, berarti adalah H0 ditolak, H1 diterima. Ini nggak beda dulu ya, karena kita belum melihat T tabelnya. Ini contoh aja dulu pengetahuan. Nah, jadi cara manual mungkin menghabiskan 10 menit, cara aplikasi SPSS Excel menggunakan mungkin bisa jadi 5 menit saja ya. Nah, itu saja informasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, yang kita lihat adalah dari T tabel, T hitungnya. Nah, ini T hitung namanya. T hitung. Tadi kan pakai rumus Z hitung namanya kan. Z hitung. Nah, ini sig-nya. Sig-nya nanti kita bahas lagi apa guna sig ya. Apa guna beta. Nah, beta ini arah. Berarti arahnya ini apa? Negatif. Ini arahnya positif. Ya. Nanti kita bahas. Jadi saya hanya memberikan wawasan bahwasanya cara manual boleh, cara aplikasi boleh seperti itu. Nah, oke, itu aja untuk kegiatan kita hari ini. Siapa yang belum absen? Udah ya, rasanya udah semuanya ya. Berapa orang? 9. Oke. Oke, minggu depan kita ujian 4 soal. Materinya sudah saya sebutkan ya. Silakan persiapkan dirinya. Ujiannya pakai link. Soalnya di link ya. Selama 1 minggu. Oke. Jadi tidak ada alasan dalam 1 minggu itu tidak mengupload ya. Usahakan dulu dia link dulu ya uploadnya, jadi bisa saya nilai langsung. Kalau ke WA tidak bisa saya menilai langsungnya gitu ya, tidak bisa mengoreksikan, tidak bisa diapa-apain, cuma bisa saya kasih nilai ya buat saya aja dulu, tidak bisa dilihat sama rekan-rekan mahasiswa semuanya. Itu ya, itu kelemahan kalau lewat WA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Besok itu ujiannya 4:30, berarti upload bukan upload, tugasnya tugas. Soalnya akan muncul terupload di 4:30 itu ya. Oke, tidak ada tanggapan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.